Chapter 991. Boom, mendengarkan penilaian Master Sekte Li, semua orang tiba-tiba berdiskusi. Harus dikatakan bahwa tebakan Master Sekte Li benar-benar masuk akal. Metode menghilangkan ingatan orang lain tidak mungkin dilakukan, tetapi metode ini sangat mungkin dilakukan. Semakin banyak mereka berdiskusi, semakin bersemangat semua orang, terutama setelah beberapa ahli pemurnian menganalisis kemungkinan metode ini, itu bahkan lebih menarik. Jika tebakan Master Sekte itu benar, maka alasan mengapa Yang Chen begitu luar biasa mungkin karena senjata ajaib tersebut. Dalam hal kultivasi, itu pasti seorang master senior kuno, jika tidak mungkin seorang pria dengan bakat biasa-biasa saja memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Sedangkan untuk alkimia, terlebih lagi, bisakah master tahap Jidan dengan santai menjadi master alkemis kelas 5? Jika tidak ada orang yang tidak mengetahui seberapa kuat orang di baliknya, itu tidak mungkin. Mampu mengenali aksara kuno menunjukkan bahwa roh primordial pada senjata sakti ini sudah menguasai puluhan ribu tahun yang lalu. Untuk waktu yang lama, roh primordial tetap berada di dalam senjata ajaib yang dapat menyuburkan kesadaran spiritual, dan kekuatan kesadaran spiritual sudah pasti. Jika itu masalahnya, maka wajar baginya untuk melakukan banyak tugas. Dengan cara ini, apakah itu pil pembekuan roh atau pil hati yang mempertanyakan, semuanya didasarkan pada roh primordial dari senjata ajaib ini. Ini juga menjelaskan mengapa Hu Qianyi, sebagai master panggung Dacheng, akan menindas Yang Chen. Hu Qianyi memang menyembunyikan berita itu dari orang-orang Taitian. Sekarang dia dipenjara di Istana Chunyang, tidak mungkin untuk meminta konfirmasi darinya. Namun, tebakan ini telah diakui oleh semua orang sebagai jawaban yang paling mendekati kebenaran, jika tidak, semua hal ajaib yang terjadi pada Yang Chen tidak dapat dijelaskan. Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya bagaimana Yang Chen menjadi master alkemis kelas 5, dan sekarang hampir ada penjelasan yang sempurna. Dan pada saat ini, Yang Chen benar-benar membawa keempat istrinya ke benua iblis. Selama mereka meninggalkan wilayah Sekte Dao, mereka tidak akan dapat meminta bantuan. Dengan peluang bagus seperti itu, apakah mereka masih perlu ragu? Ini masalah yang sangat penting, biarkan Penatua Liu membawa 10 master tahap akhir Yuanying untuk menyusul keluarga Yang Chen dan membawa barang-barang itu kembali. Tentu saja, Master Sekte Li bukanlah orang baik. Dia segera membuat keputusan dan langsung mengirim seorang tetua yang hebat untuk mencari masalah dengan Yang Chen. Tepat ketika seorang tetua inti berjanji untuk pergi untuk membuat pengaturan, Master Sekte Li tiba-tiba berhenti dan berkata, istri Yang Chen bernama Gao Yue, jangan bunuh dia, bawa dia kembali padaku. Dia memiliki akar roh atribut api dan mengembangkan metode budidaya atribut air. Saya curiga dia punya beberapa rahasia, mungkin dia adalah tungku yang baik untuk saya. Petik 2. Ya, Master Sekte, Penatua itu berhenti dan langsung setuju. Senior Liu Fengzi telah menunjukkan bahwa basis budidaya Master Sekte itu macet, dan dia membutuhkan kuali dengan akar spiritual atribut air bernilai penuh untuk menerobos. Sekarang tampaknya Master Sekte tergerak oleh Gao Yue. Ini bukan masalah besar, Master Sekte dari Sekte Surga terbesar membutuhkan kuali, bukankah itu hanya sekedar kata? Berapa banyak orang yang ingin menjadi kuali Master Sekte, tetapi mereka tetap tidak bisa melakukannya, apalagi dia adalah wanita Yang Chen. Bagaimana para tetua bisa melawan Master Sekte dalam masalah ini? Masalah ini ditemukan oleh Yang Lan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hadiah dan hukuman Master Sekte sudah jelas. Untuk peran Yang Lan di sini, juga ditegaskan, Paviliun Rahasia Sekte memungkinkan dia masuk dan memilih senjata ajaib sebagai hadiah. Ketika Master Sekte berbicara, Yang Lan langsung bersemangat. Setelah menderita di Taitianmen selama berhari-hari, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat namanya terkenal. Yang Lan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa selama dia mendapatkan senjata ajaib dari Paviliun Rahasia, dia akan berlatih dengan rajin, dan suatu hari dia akan menginjak-injak Yang Chen. Tentu saja, premisnya adalah Yang Chen masih bisa hidup sampai saat itu. Yang Chen tidak tahu bahwa karena Yang Lan, Master Sekte Taitianmen masih mendambakan Gao Yue dalam kehidupan ini dan ingin menangkapnya sebagai tungkunya. Dia saat ini sedang menyeberangi laut bersama keempat wanita itu. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mencapai benua iblis, dan Yang Chen adalah satu-satunya yang menggunakan senjata sihir berkecepatan tinggi untuk melintasi wilayah laut yang luas. Tidak ada orang lain selain Yang Chen. Begitu keempat wanita itu memasuki lautan, mereka menemukan bahwa seluruh momentum Yang Chen telah berubah, dan ada niat membunuh samar yang sulit dideteksi. Jika bukan karena tinggal bersama Yang Chen untuk jangka waktu tertentu, para wanita mungkin tidak akan dapat mengetahui hal ini. Kali ini kita pergi ke benua iblis, kita akan mendapatkan pengalaman. Setelah berangkat ke laut, Yang Chen memperingatkan keempat wanita itu dengan sangat serius, sejujurnya, saya belum pernah ke sana. Saya tidak tahu bagaimana rasanya di sana, tapi ada satu hal yang harus diingat. Apa? Sun Kingsway bertanya dengan cepat. Apakah kita bertemu di laut atau di benua, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda dan saya. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mengambil senjata apapun yang bisa kita gunakan dan membunuh satu sama lain. Kalau tidak, kita hanya bisa dibunuh oleh pihak lain. Di masa lalu, semua sekte Anda dan saya, reputasi, alkemis apa, murid jenius, tidak ada apa-apanya di benua iblis. Di hadapan wajah cantik dari keempat istrinya yang cantik, Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada musuh yang akan peduli dengan hal ini, dan tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa. Siapa musuh kita? Si Sanshan lebih memperhatikan pertanyaan ini. Betapapun sengitnya musuh, selama mereka tahu siapa musuhnya, mereka selalu bisa bersiap. Secara teori, musuhnya adalah monster dan penggarap iblis di benua iblis. Setelah memikirkannya, Yang Chen mengatakan jawaban yang dia tahu. Nyatanya, Sun Kingsway masih bertanya dengan suara rendah.
Siapapun selain kita. Yang Chen melihat wajah ketiga wanita lainnya dan tahu bahwa mereka telah memikirkan banyak hal, jadi Yang Chen hanya menjelaskan kepada Sun Qingsui yang sedikit lebih sederhana. Bagaimana jika itu adalah orang-orang dari Sekte Awan Biru kita? Sun Qingsui tampaknya tidak dapat menerima konsep menyeluruh tentang teman dan musuh, dia sedikit menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Mengetahui bahwa Sun Qingsui datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, Penatua Hua menjelaskan beberapa akal sehat tentang benua iblis kepada Sun Qingsui. Faktanya, hanya Gao Yue dan Gong Sunling yang tidak tahu banyak, si Sanshan dan Sun Qingsui banyak yang ditanamkan. Penatua Hua menghargai murid-muridnya dan bahkan menggunakan identitasnya sebagai tetua sekte untuk mendapatkan informasi kontak beberapa murid Sekte Awan Biru yang memperoleh pengalaman di benua iblis, dan memberitahu Sun Qingsui bahwa jika ada masalah, pergilah ke murid-murid sekte. Bagaimanapun, para murid yang telah mampu mengakar di benua iblis selalu lebih baik daripada mereka yang baru tiba. Dengan orang-orang yang merawatnya, saya yakin tidak akan ada yang serius. Di benua iblis, bahkan orang-orang dari sekte kita sendiri harus waspada. Dihadapkan pada pertanyaan Sun Qingsui, Yang Chen melontarkan jawaban tak berdaya ini. Chapter 992. Selanjutnya, Yang Chen menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada 4 istri cantik apa yang disebut berdarah dingin dan kejam. Di lautan luas, monster laut ditemui sepanjang jalan, tanpa menanyakan benar dan salah, mereka akan menyerang ketika bertemu. Jika dia bisa membunuh mereka dengan cepat, Yang Chen tidak pernah menahan diri, dia akan langsung menyerang dan membunuh mereka dengan cepat. Pada pandangan pertama, ada celah di dunia ini, dan pertempuran harus menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Yang Chen selalu berlari dengan kecepatan tinggi dan tidak pernah berhenti sedetik pun. Situasi ini baik-baik saja sekali atau 2 kali, tetapi setelah beberapa kali berturut-turut, para wanita tersebut tampak sedikit bingung. Kenapa lari? Sun Qingsui bingung dengan hal ini. Jelas mereka bisa menang. Selama mereka bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin mereka berlima bisa membunuh pihak lain bersama-sama, tapi mereka harus melarikan diri, yang sepertinya sangat memalukan. 2 tujuan. Yang Chen mengulurkan 2 jarinya tanpa ragu-ragu dan berkata dengan sangat jelas, pertama, kita sedang terburu-buru sekarang, dan kita tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di jalan. Hal serupa juga terjadi pada jalur kultivasi. Anda harus tahu apa tujuan utama Anda saat ini. Anda tidak bisa melupakan tujuan awal Anda karena Anda terganggu oleh beberapa masalah. Selain itu, hal yang sama juga berlaku untuk keterampilan budidaya. Lebih baik mahir dalam satu keterampilan daripada mahir dalam satu keterampilan. Saya yakin Anda lebih mengetahuinya daripada saya. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, para wanita itu terkejut. Meski dikatakan tidak akan menunda perjalanan, kata-kata terakhir adalah poin kuncinya. Keempat wanita itu mau tidak mau mulai memikirkan apa yang menjadi tujuan utama kultivasi mereka sekarang. Apakah itu hanya untuk mendapatkan pengalaman? Atau ada hal lain yang lebih penting? Lebih baik mahir dalam satu keterampilan daripada mahir dalam satu keterampilan. Hal ini sangat sesuai dengan selera para wanita. Ketika semua orang berkultivasi, para tetua sekte memberitahu mereka bahwa mereka harus berspesialisasi dalam satu keterampilan, baik alkimia atau pemurnian. Tak satu pun dari 4 wanita yang menyimpang dari hal ini. Selain budidaya, Gao Yue berspesialisasi dalam pemurnian. Dan Gong Sunling bahkan mengembangkan formasi tersebut, yang bahkan lebih murni dari Gao Yue. Adapun si Sanshan, tidak ada yang lain selain pedang terbang. Tak perlu dikatakan lagi, Sun Qingsui bersedia menghapus basis kultivasinya sendiri pada awalnya karena kesalahan kultivasinya sendiri. Kegigihan dalam hatinya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Kedua, ini juga untuk menunjukkan kepadamu cara termudah untuk bertahan hidup setelah tiba di benua iblis. Yang Chen menunggu gadis-gadis itu memikirkannya, lalu dia meletakkan 2 jarinya dan berkata sambil tersenyum, jika serangan itu tidak mengenai, segera melarikan diri. Ini adalah cara yang paling aman. Benua iblis sungguh luar biasa. Jika seseorang tidak berhati-hati, harga nyawalah yang menjadi harganya. Secara umum, gaya bertarung Sekte Dao tidak sesuai dengan tempat ini. Jika mereka tidak dapat menemukan cara efektif untuk mendapatkan pijakan pada tahap awal, maka keempat wanita tersebut akan berada dalam bahaya. Bahkan jika Yang Chen memiliki kemampuan yang hebat, mustahil baginya untuk memperhatikan keempat wanita itu sepanjang waktu. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan keempat wanita itu menguasai metode bertahan hidup mereka sendiri daripada melindunginya. Mengajari seseorang memancing lebih baik daripada mengajarinya memancing. Ini adalah logika yang benar. Lalu kalau itu lawan yang bisa kita kalahkan, asalkan butuh waktu lebih lama, bukan? Kata-kata Sun Qingsui sebenarnya mewakili pikiran keempat wanita itu, tapi dialah satu-satunya yang bertanya. Tidak, Yang Chen dengan tegas menyangkal kata-kata Sun Qingsui, dan pada saat yang sama menyangkal pemikiran keempat istrinya. Mengapa? Dengan dukungan dari 3 saudara perempuan lainnya, Sun Qingsui tidak takut untuk melihat suaminya, memasang postur tidak yakin, menunggu Yang Chen menjelaskan. Gao Yue, Gong Sunling dan si Sanshan berdiri di belakang Sun Qingsui bekerja sama, dan 4 pasang mata yang indah menatap Yang Chen. Saya tahu bahwa Anda semua adalah murid jenius yang telah mencapai tahap Yuan Ying di usia muda di sekte. Menghadapi pria yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai musuh yang kuat, itu akan membuat Anda kehilangan muka jika tidak melawan. Ketika Yang Chen melihat semua istrinya berdiri di hadapannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit, dan kemudian mulai menjelaskan, bertarung dan menang dalam menghadapi musuh adalah hal yang normal, bukan? Keempat wanita itu mengangguk serempak, dan gerakan rapi dari 4 wajah cantik di depan Yang Chen hanyalah lukisan yang paling menyenangkan. Tapi Yang Chen tidak memiliki apresiasi apapun saat ini. Dia harus membujuk keempat wanita itu untuk bersiap menghadapi pertempuran paling kejam.
Jika kamu benar-benar berpikir begitu dan berencana untuk melakukannya, kamu mungkin tidak akan bertahan sebulan pun di benua iblis. Yang Chen sangat kasar kepada para wanita, dan dia tidak meninggalkan wajah apapun, bahkan jika basis kultivasi Anda 2 kali lebih kuat dari sekarang, hasilnya akan sama. Penampilan Yang Chen sangat serius sehingga keempat wanita itu mau tidak mau harus berhati-hati. Sebagai suami dari 4 wanita, Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka. Dalam hal ini, Yang Chen punya cukup alasan untuk mengatakannya. Gaya bertarung Sekte Dao sangat mirip dengan konfrontasi antara kedua pasukan. Bahkan jika itu untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao, mereka harus berteriak dari kejauhan terlebih dahulu dan memberitahu pihak lain bahwa mereka akan mati sebelum mereka dapat bergerak. Tidak ada yang salah dengan metode ini. Sebagai sekte terkenal, tentu saja mereka tidak bisa mengajar dan menghukum. Mereka selalu harus membunuh pihak lain jika ingin mati. Atau mereka akan membuat janji lebih awal dan memberikan tantangan hidup dan mati. Yang Chen telah mengalami metode ini beberapa kali. Namun, jika mereka selalu bersikeras pada metode ini dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel, maka bertemu dengan murid monster Rache dan Demon Sect masih merupakan masalah kecil. Serangan diam-diam umum pihak lain juga dapat dilacak, dan mereka selalu dapat mencegahnya jika mereka berhati-hati. Masalahnya adalah tidak hanya ada murid monster Rache dan Demon Sect di Demon Continent. Faktanya, semua pembudidaya bisa dianggap sebagai satu kelompok. Musuh bersama setiap orang adalah iblis yang telah dirasuki oleh energi iblis. Kultivator manapun, apakah itu penggarap Daois, penggarap monster, atau monster-monster biasa, begitu mereka secara tidak sengaja diserang oleh energi iblis dan tidak dapat menahan invasi energi iblis, mereka akan dirasuki oleh energi iblis dan menjadi makhluk iblis tanpa pemikiran normal. Ketika mereka melihat makhluk hidup dengan kekuatan spiritual, mereka secara naluriah akan menyerap kekuatan spiritual orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Hanya ada 2 akibat diserap oleh makhluk iblis, yaitu kematian atau menjadi makhluk iblis baru. Faktanya, perang di dunia abadi yang dimulai ribuan tahun kemudian di kehidupan Yang Chen sebelumnya adalah untuk menghadapi iblis yang lebih kuat. Hanya saja Yang Chen tidak mengetahui apakah makhluk iblis ini ada hubungannya dengan iblis. Setelah beberapa makhluk iblis yang kuat mati, energi iblis di seluruh tubuh mereka akan mengembun menjadi manik iblis. Setelah manik iblis diproses untuk menghilangkan energi iblis di dalamnya, itu adalah obat terbaik bagi para pembudidaya untuk meningkatkan budidaya mereka, bahkan lebih baik daripada bahan obat seperti ginseng berusia ribuan tahun. Harus diketahui bahwa sebelum makhluk iblis di iblis, mereka memiliki kekuatan yang baik. Manik iblis hampir merupakan cara lain untuk memadatkan esensi kehidupan dan kultivasi, yang sangat bermanfaat bagi para kultivator. Semakin kuat makhluk iblisnya, semakin tinggi level manik iblis yang terkondensasi, dan semakin baik efeknya. Tentu saja, yang terbaik adalah bisa membunuh dalam satu pukulan. Namun begitu terjebak dalam pertempuran sengit, pasti akan menjadi bencana bagi para pembudidaya. Chapter 993. Cara makhluk iblis bertarung benar-benar berbeda dari pemikiran orang normal. Umumnya makhluk iblis selalu muncul berkelompok. Jika Anda dikelilingi oleh beberapa makhluk iblis, dan Anda tidak memiliki sarana untuk membunuh pihak lain dengan cepat atau melarikan diri, selain diserang oleh makhluk iblis tersebut, Anda juga harus menahan serbuan energi iblis tersebut. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda akan mati dengan kebencian. Oleh karena itu, metode yang dianjurkan oleh Yang Chen ini jelas merupakan cara yang paling cocok setelah tiba di benua iblis. Ini tidak hanya berguna untuk membangun pijakan di tahap awal, tetapi bahkan bagi para veteran yang sudah lama bertahan di sini, itu juga bisa diterapkan. Tentu saja, setelah terbiasa, setiap orang dengan sendirinya akan mengembangkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Setiap metode sangat cocok untuk bertarung dan bertahan hidup, dan tidak akan pernah ada arah lain. Ini tidak sama dengan apa yang diketahui sekte kita. Sun Qingsui dan Si Sanshan jelas lebih ragu. Apa yang dikatakan Yang Chen benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan beberapa orang di sekte yang pernah ke benua iblis dan kembali hidup-hidup. Yang mana yang harus mereka dengarkan? Energi iblis terus menyebar, tetapi untuk sementara terbatas pada benua iblis. Tidak ada cara yang baik untuk menekannya sekarang. Yang Chen menjelaskan dengan sangat serius, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu, seluruh benua iblis disegel oleh sebuah formasi, dan hanya ada beberapa pintu masuk. Dan setiap orang yang memasuki benua iblis akan dipaksa untuk membuat sumpah hati besar bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan situasi sebenarnya di benua iblis kepada orang luar dengan cara apapun. Petik 2. Untuk alasan ini, para master yang mengatur formasi penyegelan di awal telah menyatukan serangkaian kebohongan, sehingga para master yang kembali dari benua iblis dapat mengatasi pertanyaan orang lain. Yang Chen menjelaskan dengan cepat, umumnya, master yang kembali hidup akan memiliki masa depan yang baik, dan tidak akan pernah menggunakan hidup mereka sendiri untuk memenuhi sekte dalam masalah ini. Hal-hal ini dipelajari oleh Yang Chen dari seorang guru yang sekarat di dunia spiritual. Sang master telah mengalami pengalaman di benua iblis. Dia selalu bungkam sampai dia bertemu musuh besar di dunia spiritual dan sekarat. Baru kemudian dia mengatakan ini pada Yang Chen. Yang Chen hanya tahu sedikit tentangnya, dan bahkan tidak tahu apa itu ki iblis, jadi dia hanya memiliki konsep ini, tetapi situasi sebenarnya dari benua iblis masih sangat kabur. Hampir bisa dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memahami benua iblis yang sebenarnya. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, keempat wanita itu sedikit terkejut. Orang macam apa yang bisa membentuk formasi yang bisa menutup benua sedemikian rupa tanpa membiarkan para pemimpin Taoisme Haotian, termasuk orang-orang Taitian, mengetahuinya? Mungkinkah itu kekuatan lain yang tidak diketahui? Dalam hal ini, Yang Chen tidak begitu jelas. Dia hanya bisa mengetahui segalanya setelah pergi ke benua iblis secara langsung. Namun, beberapa metode bertahan hidup harus ditanamkan pada keempat gadis tersebut terlebih dahulu, agar mereka tidak menderita ketika saatnya tiba.
Saat kamu memasuki benua iblis, kamu akan menghadapi pembunuhan yang kejam. Setelah Yang Chen menunggu semua orang mencernanya, dia melanjutkan, iblis adalah musuh bersama semua orang, tetapi musuh kita bukan hanya iblis, tetapi juga banyak pembudidaya yang akan melakukan apa saja untuk merebut manik iblis. Setiap manik iblis setara dengan kerja keras selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, tidak ada yang tidak akan tergoda. Petik 2. Alasan kenapa master yang bisa hidup kembali memiliki masa depan yang baik adalah karena keberadaan manik iblis. Betapapun buruknya bakat seseorang, ketika dia menggunakan jenis kultivasi yang hampir setara dengan akumulasi waktu, dia selalu bisa menjadi master dalam satu generasi. Ditambah dengan kesadaran tempur yang kuat, dia akan menjadi master yang tiada taranya 100%. Manik iblis adalah benda yang sangat menantang surga, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Si Sanshan sangat prihatin tentang peningkatan kultivasinya, dan segera menanyakan poin kuncinya, jika kita dapat menemukan banyak manik iblis, dapatkah kultivasi kita ditingkatkan secara signifikan? Secara teori, ya, Yang Chen langsung memberikan jawaban tegas, namun, saya tidak menyarankan Anda melakukan ini. Selain itu, tidak banyak peluang untuk mendapatkan manik iblis. Tidak semua iblis akan memadatkan manik iblis setelah kematian. Hanya iblis yang kuat sampai batas tertentu yang akan memiliki manik iblis setelah kematian, dan mereka tidak dapat bertarung terlalu banyak sebelum mati. Yang Chen saat ini tidak jelas tentang jenis basis budidaya apa yang dibutuhkan iblis untuk memadatkan manik iblis, tetapi dia juga tahu bahwa peluang untuk mendapatkan manik iblis mungkin 1 dari 10.000, yang sangat sulit. Adapun mengapa Yang Chen tidak merekomendasikan gadis-gadis itu untuk mengambil manik iblis, ada alasan lain. Bagi para pembudidaya yang bakat budidayanya kurang menonjol, menggunakan benda-benda luar tersebut untuk meningkatkan basis budidayanya adalah cara yang lebih cepat daripada budidayanya sendiri. Namun bagi murid berbakat seperti si Sanshan dan Sun Qingsui, ini bukanlah ide yang bagus. Tidak peduli seberapa bagus kekuatan eksternal, itu selalu lebih baik daripada kekuatan budidaya mereka sendiri. Si Sanshan dan Sun Qingsui telah membuat nama besar untuk diri mereka sendiri di kehidupan sebelumnya, dan mereka telah menekan banyak master yang telah mengalami pengalaman benua iblis, dengan mengandalkan ini. Untuk 4 istri Yang Chen saat ini, mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, yaitu mereka benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Adapun keuntungan lainnya, mereka tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Ini juga yang dikatakan Yang Chen di awal, untuk memahami apa tujuan utama mereka, melepaskan hal-hal sepele, mereka harus menyerah. Keempat wanita itu akhirnya memahami niat baik Yang Chen dan mulai memperlakukannya dengan hati-hati. Pengalaman sepanjang jalan juga sepenuhnya sesuai dengan metode yang diajarkan Yang Chen, satu serangan lalu pergi, tidak pernah berhenti. Yang terpenting, mereka harus bisa dengan cepat menilai kekuatan lawan dalam pukulan ini, dan kemudian membuat pilihan lebih lanjut, inilah poin sebenarnya. Saat mempraktikkan gaya bertarung ini, keempat gadis itu secara sadar bertarung sendiri-sendiri. Semua orang tahu di dalam hati bahwa kelima orang itu tidak bisa bersama selamanya, dan bukanlah hal yang baik bagi siapapun untuk selalu hidup di bawah perlindungan sayap Yang Chen. Poin ini, keempat wanita itu mengerti, dan Yang Chen sendiri juga mengerti. Dan meski para wanita itu sangat serasi saat bersama, namun belum tentu tidak ada persaingan di hati mereka. Setidaknya Yang Chen tahu bahwa Sun Qingsui dan si Sanshan bersatu melawan Gao Yue Gong Sunling, dan juga akan ada persaingan persahabatan antara Sun Qingsui dan si Sanshan, dan antara Gao Yue Gong Sunling. Tidak ada yang yakin akan kewalahan oleh orang lain, jadi wajar saja mereka bekerja keras dan berkompetisi secara rahasia. Ada banyak latihan serangan gabungan di hari kerja, tetapi frekuensi setiap orang keluar sendirian tidaklah rendah, tidak ada yang ingin melihat orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Mereka sendiri adalah orang yang jenius dalam budidaya. Setelah ditunjukkan oleh Yang Chen, meskipun budidaya keempat wanita tidak secara langsung meningkat, efektivitas tempur mereka meningkat tajam. Dia percaya bahwa pria yang bisa bersaing dengan wanita sebelum mereka berangkat pasti akan mati dengan sangat buruk melawan keempat wanita saat ini. Dalam pelatihan para wanita, benua iblis akhirnya muncul di depan semua orang. Chapter 994. Dari Sekte Dao di dataran tengah hingga benua iblis, sudah 13 tahun terapung di laut, dan semua orang akhirnya melihat bayangan benua iblis di depan mereka. Bahkan tanpa menghakimi, semua orang tahu bahwa ini pasti benua iblis. Sebelum mereka mendekat, mereka dapat mendeteksi batasan formasi. 100 mil jauhnya, mereka mendengar suara peringatan. 100 mil di depan, benua iblis, 9 dari 10, cepat kembali. Suara yang agung namun tidak mengganggu, mengulangi 4 kalimat di atas dengan sangat serius, seolah memperingatkan orang-orang yang mendekat, di mana tempat ini. Akhirnya sampai di tempat tujuan, semua wanita menantikannya. Mereka tidak tahu seperti apa benua iblis itu, dan tantangan apa yang akan mereka hadapi. Selama 13 tahun ini, para wanita mengasah diri hingga ke lautan. Mereka bertemu dengan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dari tahap Yuanying dan Dacheng, dan bahkan sekali mereka hampir menabrak wilayah binatang laut yang sedang melintasi kesengsaraannya. Jika Yang Chen tidak menemukannya lebih awal dan menggunakan lampu Jasper laut terbalik untuk melindungi kesadaran spiritualnya dan mempercepatnya, dia mungkin telah dibawa ke dalam jangkauan kesengsaraan dan diserang oleh kesengsaraan. Terjadi pertempuran hampir setiap hari, dan mereka harus melarikan diri setiap hari. Bahkan sebagian besar waktu, Yang Chen akan mengemudikan pesawat ulang-alik sedikit lebih jauh untuk mengamati, sampai wanita atau salah satu istri mengakhiri pertempuran atau lolos dari jangkauan serangan binatang laut, lalu dia akan membawa mereka ke dalam pesawat ulang-alik. Ketika mereka tiba di sini, pengalaman bertempur para wanita sudah sangat kaya. Dengan kata lain, pengalaman mereka dalam melindungi diri mereka sendiri juga sangat kaya. Lebih baik berlatih terlebih dahulu di laut daripada berlatih setelah menghadapi makhluk iblis.
Ketika mereka hampir 10 mil jauhnya dari pantai, ada suara yang memberitahu semua orang ke arah mana harus pergi agar tidak diserang oleh formasi tersebut. Yang Chen tidak pamer, dia dengan jujur mengikuti instruksi suara itu dan berputar di sepanjang garis pantai selama hampir ribuan mil sebelum dia sampai ke portal yang bisa memasuki benua iblis. Itu benar-benar portal yang sangat besar, dan dia tidak tahu siapa yang membuatnya. Batu besar dengan ketinggian beberapa puluh kaki itu diukir dengan naga dan burung phoenix, yang sangat indah. Ketika semua orang muncul, menyingkirkan pesawat ulang-alik dan memasuki portal, mereka seperti 5 semut kecil di bawah portal besar yang melengkung. Kesadaran spiritual setiap orang tidak dapat menjelajahi pintu sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat melihat pemandangan di dalam pintu. Sepanjang garis pantai sejauh ribuan mil, situasinya sama. Di laut, mereka tidak tahu seperti apa situasi di benua iblis. Begitu mereka memasuki pintu melengkung besar, Yang Chen sedikit terkejut. Di dalam pintu melengkung itu ada sebuah kotak besar yang bisa menampung puluhan ribu orang. Di sisi lain alun-alun ada pintu yang sedikit lebih kecil. Namun saat ini, pintunya tertutup rapat, dan tidak ada yang tahu kapan pintu itu akan terbuka lagi. Saat ini, ada lebih dari 100 petani yang tersebar di sekitar alun-alun besar. Ada manusia dan iblis, dan masing-masing membentuk beberapa kelompok kecil yang tersebar ke berbagai arah. Ketika mereka melihat seseorang masuk, mereka semua melihat ke atas. Sebelum keempat wanita itu memasuki pintu, mereka sudah menutupi wajah mereka dengan kerudung, namun sosok mereka yang anggun dan sempurna masih menarik banyak tatapan tamak. Kerudung ini disempurnakan oleh Yang Chen ketika para wanita sedang berlatih di laut. Meskipun menutupi wajah mereka, hal itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka sama sekali. Sangat cocok untuk digunakan keempat wanita itu. Orang-orang yang duduk di alun-alun tidak banyak bicara. Mereka tersebar dalam kelompok, dan mata semua orang tampak waspada. Kesadaran spiritual mereka sudah bisa digunakan, tapi tidak ada yang bisa dengan mudah menjelajahinya. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah dengan mudah adalah sebuah provokasi. Semua orang duduk dan menunggu di alun-alun, dan Yang Chen tentu saja tidak terkecuali. Dia langsung menemukan arah dengan lebih sedikit orang, berjalan ke tepi bersama keempat wanita, lalu menempati sudut ini dan duduk. Hampir semua orang di alun-alun menatap lurus ke arah kelompok 5 orang Yang Chen yang berjalan di sana. Beberapa pria memandangi keempat sosok wanita menarik itu dan tampak mulai ngiler. Namun, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, semua orang hanya menonton. Itu adalah seorang pria muda yang sedang duduk di sudut. Ketika dia melihat Yang Chen dan rombongannya, matanya berbinar. Ketika Yang Chen dan yang lainnya duduk, dia berdiri dan berjalan menuju sisi Yang Chen. Tindakan seseorang langsung menarik perhatian semua orang. Mata semua orang mengikuti tindakan pemuda itu sampai dia berhenti 2 kaki dari keluarga Yang Chen. Pintu masuk dan keluar dibuka sebulan sekali, dan tempat ini akan dibuka 3 hari lagi. Sebelum pintu dibuka, tidak ada yang diperbolehkan bertarung di sini. Pemuda itu sangat tampan, dan dia tidak terlihat tangguh sama sekali. Dia juga berada di tahap awal Nas Chen Sol, dan dia tampaknya tidak menjadi ancaman sama sekali. Terima kasih telah memberitahu saya. Yang Chen berterima kasih kepada pihak lain, saya Yang Chen Riseng, saya tidak tahu nama Anda. Berada di benua iblis, Yang Chen juga memiliki mata ekstra dan tidak memberitahukan identitas asli pihak lain. Saya Li Cheng. Pemuda itu pun membalas hormatnya, namun pandangannya tertuju pada keempat wanita itu. Ini adalah beberapa temanku. Yang Chen dengan santai memperkenalkan Li Cheng, Han Mei, Liu Yun, Sue Wu, Bixia. Kami berencana datang ke sini bersama kali ini untuk mendapatkan pengalaman. Yang Chen sendiri menggunakan nama palsu, dan tentu saja tidak akan memberitahu pihak lain tentang nasib sebenarnya dari keempat wanita tersebut. Benua iblis itu berbahaya, dan perlu untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Bakat yang bagus. Li Cheng menangkupkan tangannya ke arah para wanita itu, membisikkan sepatah kata pun, lalu berbalik untuk pergi. Namun sebelum berangkat, ia berbisik kepada penonton, mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Melihat Li Cheng kembali ke sudut aslinya, Yang Chen menemukan bahwa Li Cheng sendirian. Sangat jarang melihat seseorang datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, tetapi Yang Chen segera menyadari bahwa dia sedikit aneh. Di antara ratusan orang di sekitar mereka, setidaknya 3 orang duduk sendirian. Ketiga orang itu sepertinya berada di tahap Nas Chen Sol tengah dan akhir, dan sekilas, orang bisa melihat ketangguhan mereka. Bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia tahu bahwa mereka pasti diasah di beberapa tempat yang sulit. Meskipun tidak ada aura pembunuh yang keluar dari tubuh mereka, bau menyengat dapat ditemukan tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Di antara lebih dari 100 orang di alun-alun, hanya ada beberapa master panggung Jidan, dan sisanya adalah master panggung Nas Chen Sol, tetapi tampaknya begitu banyak orang yang ditambahkan tidak sekuat ketiga orang ini. Mata kebanyakan orang selalu tertuju pada ketiga empu tersebut, baik sengaja maupun tidak. Dalam hal ini, ketiga orang itu hanya meremehkan, duduk sendiri seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa pengamatan, bahkan mata keempat wanita itu mulai menyapu ketiga orang itu, namun perhatian Yang Chen selalu tertuju pada Li Cheng yang baru saja datang untuk berbicara. Chapter 995. Penampilan Li Cheng sepertinya tidak terlalu istimewa. Sebenarnya, dia hanya sedikit antusias dan datang untuk memberitahu Yang Chen hari pembukaan pintu. Dilihat dari alam yang dia ungkapkan, Li Cheng baru saja berada di tahap awal Yuanying, dan dia bukanlah ancaman bagi kebanyakan orang di sini. Dan melihat penampilan lembut dan antusias yang dia tunjukkan, mudah untuk diabaikan oleh semua orang. Gao Yue Gong Sun Ling, Si Sanshan dan Sun Kingsui dengan cermat mengamati semua orang di alun-alun. Meskipun orang-orang ini mungkin berada di kamp yang sama setelah mereka masuk, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada pemikiran lain di dalam. Keempat wanita itu sangat defensif di dalam hati mereka.
Segera, keempat wanita itu menemukan bahwa Yang Chen sepertinya memperhatikan Li Cheng secara sengaja atau tidak, dan mereka semua bingung karenanya. Mereka ingin bertanya, tapi ini bukan tempatnya, jadi mereka hanya bisa menahan keraguan di dalam hati. Li Cheng tidak memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang lain, tetapi Yang Chen selalu merasa sedikit aneh, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat menemukan apa yang aneh. Banyak kultivator yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman mungkin telah disesatkan oleh orang-orang, mengira ini adalah tempat untuk saling membunuh. Sebelum datang ke alun-alun ini, mereka telah mendengarkan petunjuk dari suara misterius itu. Di alun-alun, semua orang menunggu pintu terbuka, dan untuk saat ini masih aman. Namun, ketika waktu untuk membuka pintu semakin dekat, beberapa orang mulai memiliki pemikiran yang tidak perlu. Masih ada waktu 1 jam sebelum pintu terbuka, dan orang-orang di alun-alun tidak lagi duduk dengan jujur dan mulai berjalan-jalan. Nak, kemarilah sendirian, hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Bergabunglah dengan kami, dan kami akan menjamin keselamatan Anda, bagaimana? Petik 2. Kalian beberapa tahap jidan kecil juga berani datang ke benua iblis, jika kamu ingin hidup, jadilah budakku, orang tua ini bisa menjagamu. Pertama-tama, beberapa orang yang sendirian dan beberapa kultivator tahap jidan diancam oleh geng beberapa orang di sekitar mereka. Tentu saja ketiganya yang terlihat garang tidak berani melakukannya, mereka hanya mengincar Li Cheng dan beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 1 atau 2 orang. Ketika Yang Chen berpikir dia tidak akan ikut campur untuk sementara waktu, seseorang menaruh perhatian padanya. Tepatnya, itu terjadi pada wanita di sekitarnya. Saat ini, 10 orang sedang berjalan menuju Yang Chen. Semuanya adalah penggarap Nas Chen Sol, baik pria maupun wanita. Intinya adalah seorang pria yang sangat tampan yang terlihat sangat gagah. Ada juga 4 wanita di samping pria itu. Namun, jelas sekali bahwa mereka adalah selir atau pelayannya. Mereka sepertinya sangat dekat dengan pria itu. Salah satu dari mereka bahkan tetap berada di pelukan pria itu. 5 sisanya tampak sangat galak. Mereka adalah pengawal atau pelayan pria itu. Menghadapi Yang Chen adalah seorang pria berotot dengan tangan disilangkan di depan dada. Tuan muda saya menyukai teman-teman Anda dan ingin mengundang mereka untuk berlatih bersama. Ketika pria kekar itu berbicara, wajahnya hampir terangkat ke langit. Dia hanya menggunakan dagunya untuk memandang orang dengan jijik. Liu San, bersikaplah sopan. Jangan menakuti para wanita. Suara tuan muda datang dari belakang pria kuat itu, dan dia menginstruksikannya dengan santai. Seorang pria kuat di tahap jiwa baru lahir disebut dengan nama vulgar seperti Liu San. Ia hanya memiliki nama belakang dan tidak memiliki nama tertentu, yang digantikan dengan nomor. Jelas sekali, dia adalah seorang pelayan. Ya, Tuan Muda. Orang kuat itu buru-buru membungkuk dan menjawab. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik dengan kejam dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Yang Chen. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu jujur. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Pergilah. Mata Yang Chen menyipit ke arah pria kuat itu dan berteriak. Orang kuat itu tertegun, dan kemudian cahaya kejam muncul di matanya. Senyuman garang juga muncul di wajahnya. Bagus, nak, kamu punya nyali. Tuan muda saya paling menyukai orang-orang seperti Anda. Dia terutama suka menyiksamu di depan wanita yang disukainya. Petik 2. Jika kamu tidak ingin mati sekarang, keluar dari sini. Yang Chen mendengus dingin lagi. Kali ini, pria kuat itu tersenyum galak lagi dan menyingkir. Segera, Tuan muda berjalan sambil menggendong wanita itu. Buka kadarmu. Coba aku lihat wajah cantik seperti apa yang kamu miliki. Suara arogan Tuan muda terdengar, namun kali ini dia menghadap keempat wanita secara langsung dan tidak memperhatikan Yang Chen sama sekali. Keempat wanita itu tidak mengangkat kepala dan mengabaikan tuan muda yang muncul entah dari mana. Tidak ada cara lain, wilayah dunia fana terlalu besar, dan Sekte Dao hanya menempati sebagian kecil wilayah. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di wilayah yang luas, jadi wajar jika tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Kuali yang bagus. Tuan muda tidak peduli. Dia hanya memandang keempat wanita itu dengan tidak hati-hati seolah-olah dia sedang mengagumi barang dan memuji mereka. Wanita dalam pelukannya sedikit enggan, tetapi tuan muda tidak peduli. Dia hanya mengencangkan lengannya dan wajahnya sedikit berubah. Wanita dalam pelukannya tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa menyandarkan kepalanya di pelukan tuan muda dengan sedih. Dia sudah lama terbiasa dengan masalah tuan muda yang berubah-ubah. Itu tidak lebih dari memperjuangkan kebaikan. Keempat wanita dingin itu, meskipun mereka disukai untuk sementara waktu, mereka tidak dapat bersaing dengannya. Keempat wanita itu masih mengabaikannya, tapi tuan muda tersenyum acuh tak acuh. Dia telah melihat banyak wanita seperti ini. Pada awalnya, mereka mengabaikannya, tetapi ketika mereka benar-benar tahu betapa bagusnya dia, mereka tidak bisa melepaskannya lagi. 4 wanita di sekitarnya adalah buktinya. Liu San, tuan muda memandang keempat wanita itu dan meneriaki pria kuat tadi. Liu San ada di sini, tuan muda. Liu San segera menjawab dengan keras. Bunuh dia begitu dia memasuki pintu. Tuan muda menjatuhkan satu kalimat, lalu berjalan ke pintu sambil menggendong wanita itu. Liu San menjawab dengan suara rendah, lalu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, dan 2 pria kuat seukuran Liu San berdiri di sisi kiri dan kanan Yang Chen, memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat orang mati. Orang-orang di alun-alun sudah berdiskusi hampir pada saat ini, dan mereka yang seharusnya mengambil keputusan sudah mengambil keputusan. Mereka jelas dibagi menjadi beberapa kelompok, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada awal. Portal untuk memasuki benua iblis akhirnya dibuka sesuai harapan semua orang. Kemudian, beberapa kelompok yang berada di dekatnya masuk terlebih dahulu. Lalu merekalah yang sendirian. Kemudian, tuan muda dan selir serta pelayannya juga masuk ke portal sambil tertawa.
Di alun-alun, setelah beberapa saat, hanya 5 keluarga Yang Chen yang tersisa. Saat ini, mereka perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu. Apakah kamu siap? Di sisi pintu, Yang Chen bertanya pada keempat wanita itu. Ya, keempat wanita itu mengangguk dan menjawab serempak. Ayo pergi. Yang Chen tertawa dan memimpin dengan melangkah ke portal. Keempat wanita itu mengikuti dari dekat dan semuanya memasuki benua iblis. Nak, mati. Suara familiar Liu San terdengar langsung di telinga semua orang. Chapter 996. Beberapa sinar cahaya langsung menuju ke Yang Chen. Mereka tidak memberi Yang Chen waktu untuk bersiap sama sekali. Mereka bermaksud untuk mengambil nyawa Yang Chen segera setelah mereka muncul. Tampaknya orang-orang di sekitar Tuan Muda adalah orang-orang yang cepat dan tegas. Mereka tidak berbicara omong kosong dan langsung membunuhnya, dengan rapi dan rapi. Yang Chen berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia ketakutan, tidak bergerak. Melihat 3 lampu pedang hendak jatuh ke tubuh Yang Chen, tiba-tiba ada 3 sinar cahaya di samping Yang Chen, menghalangi pedang terbang. Itu adalah Gao Yue, Sun Qingsui, dan Si Sanshan pada saat yang sama, masing-masing memblokir pedang. Segera setelah itu, 3 sosok cantik bergegas keluar dan bertarung dengan Liu San dan yang lainnya yang bergegas. Gong Sunling dengan cepat berdiri di depan Yang Chen, seolah-olah dia adalah pengawal pribadi Yang Chen. Dia melihat sekeliling seperti harimau, tidak berani bersantai sama sekali. Tuan muda yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan tidak jauh dari situ, langsung berubah menjadi lesu saat ini. Situasi apa ini? Seorang pria bersembunyi di balik beberapa wanita. Ternyata wanita-wanita ini bukanlah selir Yang Chen, melainkan pengawal. Memikirkan tentang wanita di sekitarnya, semuanya adalah tungku budidaya, dan budidaya mereka sedikit lebih rendah daripada miliknya. Meminta mereka menjadi pengawal berarti mendekati kematian. Dibandingkan dengan wanita di sekitar Yang Chen, tampaknya orang-orang di sekitarnya jauh lebih buruk. Setelah membunuh anak menyebalkan ini, Yang Chen, kali ini, dia harus menaklukkan para wanita yang tampaknya memiliki kualifikasi yang baik. Mereka bisa menjadi kuali dan pengawal. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sejuk. Hati-hati, jangan sakiti gadis-gadis ini. Tuan muda tiba-tiba memikirkan sebuah masalah dan dengan cepat mengingatkan dengan keras. Jika Liu San dan yang lainnya mengabaikan segalanya dan menyakiti gadis-gadis ini, itu akan sangat disayangkan. Ketika memikirkan sosok cantik keempat wanita itu, Tuan muda semakin menantikan wajah cantik mereka di balik tabir. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Liu San dan yang lainnya menghancurkan perasaan indah ini. Yang menanggapinya bukanlah suara familiar Liu San yang berteriak, "Baik, Tuan muda," melainkan kepala berdarah yang terbang langsung ke arahnya. Hanya tenggelam dalam fantasi indah, Tuan muda tidak memperhatikan pertempuran itu. Dia sangat yakin dengan kemampuan Liu San dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini telah membunuh lebih dari 1 master tahap akhir Yuanying di wilayahnya. Yang Chen dan yang lainnya semuanya berada di tahap awal Yuanying, jadi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, kepala berdarah itu menghancurkan semua fantasi indahnya. Memenggal kepala beberapa gadis halus saat mereka masih hidup bukanlah hal yang baik. Itu terlalu spoiler. Tuan muda hendak menyapu kepala itu dengan jentikan lengan bajunya, sehingga dia tidak akan melihat apa yang tidak seharusnya dia lihat, tetapi tiba-tiba matanya melebar dan dia menatap kepala yang terbang itu dengan tidak percaya. Kepala seorang wanita cantik tidak mungkin sejelek itu. Pada kepala yang terus berputar, 2 mata besar yang mati karena ketidakadilan, ditambah dengan ekspresi kaget di wajahnya, dengan sempurna menghentikan ekspresi pemilik kepala pada saat kematian pada saat pemenggalan kepala. Mata itu begitu familiar, pemiliknya telah berada di sisinya tidak kurang dari 100 tahun. Saat ini, Tuan muda bereaksi. Kepala itu ternyata adalah kepala Liu San yang baru saja dia pesan. Wanita dalam pelukannya juga melihat kepala itu dengan jelas dan berteriak ngeri. Mereka semua dipromosikan ke tahap Yuanying oleh Tuan muda dengan metode rahasia dan berbagai pil obat. Dari mana mereka punya pengalaman bertempur? Mereka dulu menyaksikan orang-orang Tuan muda membunuh orang, tetapi sekarang orang-orang mereka sendiri terbunuh. Ini adalah pertama kalinya. Melihat kepala orang yang dikenalnya, beberapa wanita berteriak ngeri. Dengan tetesan darah yang terus berjatuhan di udara, seolah-olah sedang diputar adegan film horor. Dengan teriakan beberapa wanita, kepala lainnya terbang. Mereka berdua terlempar ke arah yang sama. Mereka berdua berlumuran darah, dan keduanya meninggal dengan penuh kesedihan. Tinggalkan satu untukku. Gong Sun Ling mengeluarkan suara manis di sisi lain, dan melalui tabir wajahnya, sampai ke telinga semua orang yang hadir. Dari 3 budak yang memulai, hanya tersisa 1 yang terluka parah oleh Sun Qingsui dan akan dipenggal. Lawannya, Sun Qingsui, baru saja hendak bergerak. Ketika dia mendengar teriakan Gong Sun Ling, dia terbang dan menendang pria malang itu ke depan Gong Sun Ling. Gong Sun Ling tidak sopan dan dengan cepat menerima pria yang terluka parah itu ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Tindakan apik ini, siapapun bisa membayangkan ekspresi tersenyum di balik tabir Gong Sun Ling. Seorang master panggung Yuanying tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan tiba-tiba semua orang terkejut. 2 pelayan Tuan Muda yang tersisa buru-buru memblokir di depan Tuan Muda, melindungi Tuan Muda dan wanita di belakang mereka, dan memandang Yang Chen dan kelompoknya dengan ngeri. Bagaimana kamu bisa terbunuh begitu cepat? Sayang sekali. Suara Gong Sun Ling terdengar lagi, sangat indah. Mendengar suaranya saja sudah bisa dibayangkan betapa cantiknya wajah di balik cadar. Namun pada kesempatan kali ini, suara natural Gong Sun Ling membuat orang tanpa sadar merasa menyeramkan. Sekelompok penonton memandang Gong Sun Ling seolah-olah mereka sedang melihat setan pemakan manusia. Dipenggal dan mati tanpa seluruh tubuh, itu sudah merupakan cara mati yang mengerikan, tapi di depan gadis dengan suara indah dan sosok yang baik ini, sepertinya ini pun tidak bisa dilakukan.
Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak, bukan seperti dia menghilang begitu saja, tapi dia diterima menjadi senjata ajaib luar angkasa. Gadis kecil yang lembut itu tidak takut dengan kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh Master di tahap akhir Yuan Ying pada senjata ajaib luar angkasanya. Ini hanya bisa menjelaskan satu hal, yaitu, dia memakan pria itu sepenuhnya. Membawa orang pergi tidak akan membuat mereka makan dan minum dengan baik, semua orang tahu ini. Jadi, apa yang akan terjadi pada orang malang itu, mereka bisa menebak satu atau dua hal. Bahkan membunuh orang pun sangat disayangkan, masa depan orang yang masih hidup mungkin tidak sebaik mati. Banyak orang menunggu di sini dengan ide menonton pertunjukan. Pemandangan di alun-alun tadi bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Orang-orang mempunyai kebiasaan menonton pertunjukan yang bagus, apalagi menonton pertunjukan semacam ini, mereka bisa memperkirakan secara kasar kekuatan kedua belah pihak. Untuk orang-orang yang mungkin menjadi lawan mereka di masa depan, semua orang ingin memperhatikan mereka. Namun, separuh dari orang-orang merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat ini. 3 wanita yang bergegas keluar dari sisi Yang Chen, gerakan mereka lebih kejam dari yang lain. Hampir dalam sekejap mata, hasilnya sudah jelas. Yang pertama adalah Si Sanshan, diikuti oleh Gao Yue. Setelah pihak lain hanya melakukan gerakan pedang, dia menggunakan gerakan aneh dan teknik pedang untuk memenggal kepala mereka tanpa ampun. Gerakannya mantap, akurat, dan kejam, membuat orang terkejut. Chapter 997. Setelah 13 tahun berlatih dengan binatang laut ganas di laut, gaya bertarung keempat wanita saat ini hampir bersifat naluriah. Jika mereka tidak bergerak, sekali mereka bergerak, itu akan berakibat fatal dan tanpa ampun. Jika bukan karena teriakan Gong Sunling yang tepat waktu, menginginkan peta geografis sungai pegunungan menerima satu lagi master panggung Yuan Ying, orang terakhir pasti akan dipenggal oleh Sun Kingsway. Dari pertarungan ini, pada dasarnya bisa dilihat seperti apa budidaya ketiga wanita tersebut. Si Sanshan tidak memiliki gangguan, efektivitas tempurnya paling kuat, dan dia adalah orang pertama yang membunuh lawannya. Setelah Gao Yue berhasil menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, ditambah dengan budidaya air dan api secara bersamaan, dia hampir bersamaan dengan Si Sanshan, hanya ada sedikit perbedaan. Hanya Sun Kingsway yang tidak cukup kejam. Meskipun dia memukul lawannya dengan keras, dia belum mencapai one hit kill dengan sempurna. Tentu saja, ini terkait dengan basis budidaya dan lawan. Setelah beberapa konfrontasi, 3 budak kuat yang diandalkan Tuan Muda menjadi 2 mayat dan 1 hilang. Jelas bahwa yang kalah ada 3 di tahap akhir Yuan Ying, dan 3 wanita yang menang hanya di tahap awal Yuan Ying. Hasil ini mengejutkan semua orang yang melihat adegan ini. Tuan Muda sudah sedikit panik. Dia tidak dapat membayangkan bahwa wanita yang ingin diambil alih sebagai tungku begitu kuat. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan memprovokasi mereka. Kini, 3 bawahan terkuatnya telah hilang. Bagaimana 2 orang lainnya bisa menjadi lawan dari ketiga wanita tersebut? Keempat wanita itu hanyalah mainan Tuan Muda. Berpartisipasi dalam pertempuran tidak cukup untuk mengirim makanan. Hanya Tuan Muda sendiri yang memiliki efektivitas tempur, tetapi ada juga Gong Sunling dan Yang Chen yang tidak bertarung sejak awal. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Gong Sunling jelas merupakan master yang setingkat dengan Si Sanshan, Gao Yue, dan Sun Kingsway. Kekuatan manakah yang muncul dari keempat tuan wanita ini, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Gao Yue, Si Sanshan dan Sun Kingsway, tidak satu pun dari ketiga wanita itu yang mengambil kembali pedang terbang dan perlahan berjalan menuju Tuan Muda dari 3 arah. Gong Sunling tidak mau ketinggalan, jadi dia melangkah maju menghadapnya. Meski wajah keempat wanita itu ditutupi cadar, niat membunuh di mata mereka terlihat jelas seperti obor di malam yang gelap. Saya pikir kita mungkin salah paham. Tuan Muda itu tergagap ketika dia berbicara. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih memohon. Saya adalah Tuan Muda dari Lembah Naga yang terjebak. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap para senior akan bermurah hati dan melepaskan saya kali ini. Untuk bertahan hidup, Tuan Muda Lembah Naga yang terjebak bahkan tidak peduli dengan wajahnya. Dia adalah seorang ahli tahap akhir Naschen Sol, dan dia secara langsung memanggil beberapa senior penggarap tahap awal Naschen Sol, itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. Baik dari segi usia atau kultivasi, dia seharusnya menjadi senior Yang Chen dan yang lainnya, tetapi sekarang sebaliknya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Saat dihadapkan pada teror hidup dan mati, wajar jika seseorang kehilangan ketenangan. Namun, tidak ada yang bersimpati pada Tuan Muda. Apa tujuan datang ke benua iblis? Untuk melakukan pengalaman membunuh, seperti Tuan Muda, yang datang bersama selir dan pelayannya, jelas menganggap benua iblis sebagai tempat yang bagus untuk bermain. Mengandalkan kekuatan keluarganya, dia tidak menganggap serius tempat kejam seperti benua iblis, dia pantas mati. Orang seperti ini cepat atau lambat akan mati di sini, itu hanya perbedaan antara kematian dini dan kematian terlambat. Kematian dini dan reinkarnasi awal, kini ia dibunuh oleh Yang Chen dan yang lainnya, agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain di kemudian hari. Tidak hanya ada pertempuran serupa. Sejak awal memasuki pintu, sudah ada beberapa gelombang orang yang bertarung secara terpisah, namun pihak Yang Chen adalah gelombang pertama yang menentukan hasilnya dengan begitu cepat. Ini adalah benua iblis. Yang Chen telah berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi saat ini, dia membuka mulutnya dan berkata. Kalimat ini telah mengumumkan hukuman mati bagi orang-orang ini. Untuk mendapatkan pengalaman di benua iblis, seseorang harus bersiap untuk mati kapan saja. Karena mereka ada di sini, mereka yang tidak siap hanya akan mati. Perbedaannya adalah Yang Chen dan yang lainnya akan bergerak, atau makhluk iblis akan bergerak, atau yang lain akan bergerak, itu saja, hasilnya tidak akan berbeda.
Keempat wanita itu menunjukkan dengan baik hasil latihan mereka di laut, mengerumuni, dan menghadapi lawan yang sudah ketakutan, mereka tanpa ampun. Bahkan jika pihak lain sudah mengetahui kekuatan keempat wanita itu dan sangat waspada, mereka hanya bertahan sedikit lebih banyak dari 3 orang sebelumnya. Tuan muda dan kedua pelayannya, tanpa kecelakaan apapun, jatuh di bawah pedang para wanita, meninggalkan 4 selir cantik yang menggigil di sampingnya. Melihat mata dingin keempat wanita yang memandang mereka, keempat wanita itu langsung berlutut di tanah ketakutan dan terus memohon. Gong Sunling langsung melangkah maju, dan dengan lambaian tangannya, keempat wanita yang tidak berani melawan diterima di peta geografis Sungai Pegunungan. Meskipun efektivitas tempur keempat wanita ini buruk, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki efektivitas tempur sama sekali, mereka juga merupakan kultivator tahap Yuanying. Selama mereka menghirup dan menyempurnakan ki mereka di peta geografis Sungai Pegunungan, mereka dapat meningkatkan kekuatan peta geografis Sungai Pegunungan. Meskipun cara ini kejam, itu lebih baik daripada membunuh mereka. Lebih baik hidup daripada mati, bukan? 10 orang, 10 kultivator tahap Yuanying, dalam sekejap mata, hanya ada 5 mayat dengan kepala terpisah, dan 5 lainnya menghilang tanpa jejak. Pemandangan ini membuat masyarakat sekitar merasa sedikit takut. Kelompok Yang Chen beranggotakan 5 orang, tidak ada yang berani membenci mereka karena basis budidaya tahap awal Yuanying mereka, tetapi banyak orang memasang ekspresi ketakutan. Mereka percaya bahwa setelah episode ini, setidaknya orang-orang yang baru saja masuk, tidak ada yang berani memukul mereka dengan mudah. Li Cheng, yang telah tinggal di sini untuk menyaksikan kegembiraan, maju ke depan pada saat ini, mengacungkan jempol pada Yang Chen, tersenyum dan memuji, saudara yang benar-benar luar biasa. Orang-orang dibunuh oleh keempat wanita itu, tetapi Li Cheng mengacungkan jempol kepada Yang Chen, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, Yang Chen tidak meremehkan Li Cheng ini sedikitpun. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat orang-orang galak itu, dia selalu bisa melihat kekuatan pihak lain. Tapi Li Cheng ini agak tidak terduga. Di permukaan, dia hanya memiliki kekuatan tahap awal Yuanying, tetapi ketika Yang Chen menghadapi Li Cheng, dia selalu memiliki perasaan takut, seolah-olah dia secara naluriah takut akan sesuatu. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakan Yang Chen sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi Master Sekte dari Sekte Suantian di kehidupan sebelumnya, pihak lain dapat mengubah Yang Chen menjadi abu dengan lambaian tangannya, Yang Chen tidak memiliki rasa takut seperti itu. Namun, Yang Chen tidak dapat menemukan kelainan apapun pada Li Cheng. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini adalah hal yang paling menakutkan. Untungnya, sekarang Li Cheng sepertinya tidak memiliki niat jahat pada Yang Chen, dia hanya menyapa dan segera pergi. Yang Chen tidak bisa menahan nafas lega, matanya beralih ke dunia di balik pintu, dan untuk pertama kalinya mulai dengan serius melihat ke benua iblis yang legendaris. Chapter 998. Semua pemandangan tidak terlihat jauh berbeda dari Sekte Dao Dataran Tengah. Jika ada perbedaan, terdapat hutan lebat di bagian mata, hampir menutupi seluruh bidang penglihatan. Menjelajahi kedalaman hutan dengan kesadaran spiritualnya, Yang Chen dengan cepat memahami medan ribuan mil. Di dalam hutan terdapat jaringan air dan sungai. Cuaca di sini jelas jauh lebih panas daripada di Sekte Dao Dataran Tengah, dan udaranya jauh lebih lembab. Lingkungan seperti itu cocok bagi banyak monster untuk bertahan hidup. Di hutan besar yang luas dan tak terbatas ini, tidak diketahui berapa banyak monster ganas yang tersembunyi di dalamnya. Hampir ribuan mil jauhnya, kesadaran spiritual Yang Chen mendeteksi energi spiritual abnormal, yang diperkirakan merupakan ki iblis di mulut orang-orang itu. Namun, dalam kisaran ini, ki iblisnya sangat lemah, sepertinya hanya merembes sedikit dari pusatnya, dan hal ini tidak layak untuk disebutkan. Jika dia ingin membunuh makhluk iblis itu, dia mungkin perlu masuk lebih dalam. Tak jauh dari pintu masuk, terdapat sebuah meja panjang dengan ratusan slip batu giok di atas mejanya. Beberapa orang telah melihatnya dan pergi mengambil slip giok untuk dibaca, tetapi semua orang hanya mengambil beberapa dan meletakkannya, lalu mengambil sepotong dengan santai dan menyimpannya. Yang Chen mengurus tas Qian Kun beberapa orang, dan setelah membagikan barang-barang baik kepada para wanita, dia datang ke meja, mengambil sepotong batu giok dan menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya. Tidak terkecuali para wanita, mereka semua mengambil sepotong dan melihatnya. Sekilas, Yang Chen menemukan bahwa apa yang terekam di slip giok ini ternyata adalah peta benua iblis. Ini mencatat beberapa titik berkumpul di pinggiran, serta beberapa area berbahaya, dan tidak banyak catatan lainnya. Tampaknya orang-orang di sini sangat siap, dan bahkan hal ini pun diperhitungkan. Saat ini, Yang Chen tidak terkecuali, dia langsung mengambil sepotong dan menyimpannya. Di benua iblis, dengan peta seperti itu, dia bisa menyelamatkan banyak hal. Agaknya, isi slip giok lainnya sama, Yang Chen tidak lagi melihatnya. Setelah menyaksikan setiap wanita mengumpulkan sepotong, dia terbang ke tempat berkumpul terdekat. Jika dia pergi ke tempat berkumpul untuk pertama kalinya, dia juga bisa memahami beberapa situasi di sini. Tentu saja, meskipun itu adalah titik berkumpul terdekat, mereka masih harus melewati area berbahaya di peta, dan mungkin akan terjadi perkelahian di sepanjang jalan. Suamiku, ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Ketika Yang Chen mengendalikan penerbangan ulang-alik, Gao Yue tiba-tiba berbicara kepada Yang Chen dengan nada yang jarang. Ada apa? Katakan. Yang Chen berkata dengan sangat santai, dia juga duduk di meja di pesawat ulang-alik, tetapi keempat wanita itu duduk di seberangnya. Suamiku, kami ingin berlatih sendiri. Setelah keempat wanita itu saling memandang, si Sanshan tiba-tiba berkata kepada Yang Chen. Ekspresi keempat wanita itu sangat serius. Latihan tunggal, Yang Chen sedikit terkejut. Di benua iblis, tempat di mana sedikit kecerobohan akan membunuh orang, jika 5 orang bekerja sama, peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar. Bagaimana Yang Chen tidak terkejut bahwa keempat wanita itu ingin berlatih sendirian?
Kita semua merasa bahwa setiap kali kita menghadapi sesuatu, Anda harus mengaturnya terlebih dahulu, yang sepertinya kehilangan arti dari pelatihan. Kali ini Gao Yue yang berbicara lagi dengan nada diskusi, jika kita semua sangat bergantung pada suami di masa depan, mungkin kita hampir sama dengan selir tuan muda itu. Wanita yang dikatakan Gao Yue, selain terikat pada sisi tuan muda, menyenangkan dan bersaing untuk mendapatkan bantuan, dan menjadi tungku bagi tuan muda, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kegunaan lain. Budidaya mereka hanya untuk menambah chip untuk menyenangkan tuan muda di depannya. Yang Chen tidak pernah menganggap istrinya sebagai wanita seperti itu. Belum lagi yang lainnya, hanya peri plum dingin dan peri salju menari di kehidupan sebelumnya, begitu gagah berani, tak tertandingi, bagaimana mereka bisa menjadi tungku selir seseorang. Tapi apa yang dikatakan Gao Yue juga sepertinya ada benarnya. Yang Chen selalu berusaha memberitahu mereka apa yang harus dilakukan karena dia mendapat keuntungan terlahir kembali, tetapi dia juga lupa bahwa wanita-wanita di sekitarnya, bahkan tanpa dia, juga harus menjalani kehidupan yang sangat indah. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal, Yang Chen tiba-tiba mengerti di mana kesalahannya. Dia terlalu memperhatikan mereka, sehingga mereka terikat oleh pertumbuhan aslinya. Berkultivasi dalam kerangka yang diberikan oleh orang lain adalah hal yang sangat tabu dalam berkultivasi, dan para wanita jelas menyadari masalah ini. Sekarang keempat wanita itu sangat serius dengan masalah ini kepada Yang Chen, dan setelah berpikir lama, Yang Chen akhirnya mengangguk. Latihan keempat wanita di laut juga membuahkan hasil, terlihat dari pertarungan melawan tuan muda lembah naga yang terjebak. Perhatikan keselamatan. Yang Chen mengeluarkan hampir semua pil penyembuhan pada dirinya dan membagikannya kepada empat wanita. Karena dia ingin keempat wanita itu berkeliaran di benua iblis sendirian, dia memurnikan sejumlah besar pil di laut. Bila diperlukan, pil-pil ini adalah modal yang menyelamatkan jiwa. Tentu saja keempat wanita itu menerima kebaikan suaminya, dan mereka semua meminum pil tersebut dengan tenang. Sun Kingsway yang nakal bahkan mencium wajah Yang Chen dengan lembut, "Terima kasih, suamiku. Setiap 2 tahun sekali, luangkan waktu 1 bulan untuk bertemu di tempat berkumpul ini. Karena mereka akan dipisahkan untuk mendapatkan pengalaman, harus selalu ada hari bagi semua orang untuk berkumpul, sehingga mereka dapat bertukar pengalaman satu sama lain, dan Yang Chen juga dapat memberi mereka beberapa pil yang baru disuling." Para wanita itu mengangguk setuju. Kemudian Yang Chen memberitahu mereka lebih banyak lagi, dan kemudian menyaksikan keempat wanita itu pergi ke 4 arah satu persatu. Bahkan Yang Chen sendiri tidak tahu mengapa dia begitu sibuk. Mungkin itu memang karena kekhawatiran di hatinya. Setelah mengusir keempat istri, Yang Chen tiba-tiba merasa sedikit putus asa, dan ada sedikit rasa kesal di hatinya. Kepergian keempat wanita tersebut adalah jalan yang harus mereka tempuh dalam berkultivasi, bukannya terikat olehnya. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi Yang Chen tidak bisa membuat dirinya bahagia. Yang Chen mengalami depresi, dan tentu saja dia harus mencari objek untuk dilampiaskan. Berada di benua iblis, bukankah mudah menemukan lawan yang bisa membunuh? Pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi itu jatuh ke area berbahaya yang ditandai di peta. Ini sebenarnya hanya area terluar yang terkontaminasi oleh energi iblis, dan hanya ada beberapa monster yang setara dengan tahap awal Jidan. Di bawah tebasan ventilasi Yang Chen, hanya dalam 1 jam, ratusan monster panggung Jidan berubah menjadi pecahan berdarah. Namun, pembunuhan sederhana ini tidak membuat Yang Chen sepenuhnya melampiaskan rasa frustrasinya, jadi ide Yang Chen ada pada Li Liheng yang tidak beruntung. Siapa yang membiarkan Li Liheng meninggalkan jejak kesadaran spiritual pada dirinya sendiri, yang membiarkan Li Liheng mempraktikkan apa yang disebut metode budidaya kesadaran spiritual spasial, yang membiarkan Li Liheng menjadi satu-satunya orang yang dapat menghubungi di luar benua iblis dengan kesadaran spiritual Yang Chen. Maka dia hanya bisa kurang beruntung. Chapter 999. Benua iblis melindungi kesadaran spiritual, yang merupakan penghargaan atas formasi tersebut. Bahkan jika kesadaran spiritual Yang Chen cukup kuat untuk mencapai keabadian manusia tingkat 2, dia tidak dapat menembus formasi menakutkan ini. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Li Liheng. Metode budidaya yang ia kembangkan adalah metode budidaya kesadaran spiritual spasial. Kekuatan metode kultivasi ini terletak pada kenyataan bahwa perasaan spiritual sang kultivator dapat melewati penghalang antara dunia fana dan dunia spiritual serta dunia abadi. Bahkan jika budidaya Li Liheng masih sangat rendah, tetap tidak sulit baginya untuk melewati susunan pelindung indera spiritual kecil di dunia fana. Jadi, guru muda sekte Tianmen yang malang, Li Liheng, menjadi korban kemarahan Yang Chen saat ini. Ketika dia berkultivasi, dia dikelilingi oleh kemarahan tiba-tiba dari senior Liu Fengzi, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dasar pembohong. Dengan keagungan yang tidak bisa dilihat orang, kemarahan senior Liu Fengzi membuat Li Liheng bingung. Senior Liu Fengzi bahkan langsung mencela dia sebagai pembohong. Tekanan seperti gunung langsung menekan kesadaran Li Liheng dengan kuat di sudut, merasakan kemarahan yang mengerikan dari senior Liu Fengzi, Li Liheng bahkan tidak bisa mengungkapkan sepatah kata pun. Li Liheng tidak pernah menyadari bahwa ketika dia menghadapi kemarahan seseorang, dia bisa menjadi begitu menakutkan. Bahkan ketika dia menghadapi kemarahan Master Sekte Li, dia hanya takut di wajahnya, dan ada sedikit pemberontakan di hatinya, tetapi di hadapan kemarahan senior Liu Fengzi, dia bahkan tidak berani bernapas. Denyut jantung. Apakah hal itu akan mengganggu senior Liu Fengzi? Bisakah Anda menghentikannya? Akhirnya, setelah badai api dari senior Liu Fengzi, suasana hati senior itu sedikit tenang. Tekanan besar yang selalu menekan kepalanya juga sedikit mereda, memungkinkan Li Liheng akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sedikit pemikirannya. Tapi itu hanya sedikit, tidak ada yang lain. Senior, apakah ada kesalahpahaman? Li Liheng melihat situasinya dan bertanya dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung senior Liu Fengzi, itu akan menimbulkan kemarahan yang sangat besar.
Master muda Sekte Tianmen, baru-baru ini di Sekte, dia mengalami angin dan hujan, dia tidak pernah mengalami tekanan yang begitu mengerikan. Saat ini, Li Liheng hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak membiarkan senior Liu Fengzi menaruh dendam padanya. Bagaimanapun, semua yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh senior Liu Fengzi. Begitu dia kehilangan dukungan senior Liu Fengzi, dia hanya bisa menjadi cacing menyedihkan yang bisa diintimidasi oleh ahli balai pengobatan manapun. Faktanya, di dunia kesadarannya, hal itu hanya bisa digambarkan sebagai ketakutan dan gentar. Saya telah bertanya kepada beberapa ahli yang telah naik dari sekte. Dalam ratusan tahun terakhir, tidak ada murid sekte yang pernah mengembangkan teknik budidaya spiritual lintas dunia. Memang ada alasan di balik kemarahan senior Liu Fengzi. Tentu saja, ini hanya alasan yang dibuat oleh Yang Chen, jika tidak, bagaimana dia bisa punya alasan untuk marah. Namun, wajar jika mereka yang telah naik tidak mengetahui tentang teknik budidaya spiritual lintas dunia. Ini awalnya adalah rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa tetua inti. Tidak semua orang bisa mengetahuinya. Singkatnya, alasan ini masuk akal tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Baru-baru ini, tidak ada tetua inti yang naik, dan kelompok tetua terakhir yang mengetahui tentang metode budidaya spiritual spasial untuk naik ke alam spiritual jelas tidak tahu bahwa ada seorang pria kecil bernama Li Liheng yang sedang mengembangkan metode budidaya ini, hampir mustahil untuk berhasil. Berbicara, dari mana asalmu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi murid Tianmen. Setelah mengatakan alasannya barusan, kemarahan senior Liu Fengzi muncul lagi, dan kekuatan mengerikan sekali lagi menekan Li Liheng hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Tampaknya kemarahan senior Liu Fengzi agak terlalu besar, dan tekanan yang menakutkan langsung membuat Li Liheng yang malang kehilangan kesadaran. Tidak hanya itu, bahkan ketua sekte dan beberapa tetua inti yang mengelilingi Li Liheng setiap kali Li Liheng mengultivasi pikirannya juga merasakan tekanan mengerikan melalui Li Liheng, sang medium. Seiring dengan keluarnya tekanan, ada niat membunuh yang tersembunyi, yang membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Para pelayan dengan budidaya yang lebih rendah pingsan atau sangat takut hingga gigi mereka bergemeletup. Tidak ada yang masih bisa mempertahankan bentuk berdirinya. Setelah waktu yang lama, aura menakutkan perlahan menghilang, dan Master Sekte serta beberapa tetua inti sadar. Kemudian mereka segera mulai merawat Li Liheng yang pingsan karena tekanan. Pada saat Li Liheng terbangun, para tetua yang cemas akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata gara-gara itu, setiap orang merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi kalau dipikir-pikir, senior Liu Fengzi ini tidak tahu sudah berapa kali dia membimbing mereka. Totalnya sudah puluhan tahun. Rata-rata setahun sekali, ada puluhan kali. Setelah begitu banyak petunjuk, tanpa pamrih, jika mereka ditipu oleh orang lain, mereka juga akan marah. Apa yang harus saya lakukan? Senior Liu Fengzi tidak percaya bahwa saya adalah murid Tianmen, apa yang harus saya lakukan? Li Liheng adalah orang yang paling mementingkan masalah ini. Segala sesuatu yang dia nikmati saat ini, apakah itu status, kekuasaan, kekayaan, atau wanita, semuanya berasal dari dukungan senior Liu Fengzi. Begitu senior Liu Fengzi tidak lagi percaya padanya, dia akan benar-benar jatuh ke neraka. Master Sekte Li melihat ekspresi cemas dan ketakutan Li Liheng, bertukar pandang dengan beberapa tetua inti, dan kemudian berkata dengan lembut, tidak masalah. Tidak masalah. Petik 2. Selanjutnya, secara alami mengabaikan kiri dan kanan, dan kemudian menetapkan lusinan batasan, dan kemudian Master Sekte Li menghibur Li Liheng sambil tersenyum, jangan takut, langit belum runtuh. Tetapi senior Liu Fengzi tidak percaya pada murid ini lagi. Bagaimana mungkin Li Liheng tidak frustrasi? Bagi Master Sekte Li, dapat dikatakan bahwa ia telah mendapatkan bimbingan yang diimpikannya, begitu pula dengan beberapa sesepuh. Tentu saja, mudah bagi mereka untuk berdiri dan berbicara. Namun bagi Li Liheng, itu masih jauh dari cukup. Orang Taitianku memiliki serangkaian kode rahasia untuk mengidentifikasi satu sama lain. Master Sekte Li merasa ada beberapa hal yang harus diketahui Li Liheng, dan sekarang karena masalah itu melibatkan Li Liheng sendiri, dia tidak takut dia membocorkannya, ini untuk membiarkan para senior di dunia spiritual mengenali para murid bahwa sekte saya telah ditempatkan di sekte lain. Tidak diketahui berapa banyak bidak catur yang ditempatkan Tianmen di sekte lain. Beberapa bidak catur ini mungkin dikorbankan, tetapi ada pula yang naik. Begitu mereka naik ke dunia spiritual, identitas mereka tidak akan dikenali oleh sekte Xuantian, dan itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, orang Taitian secara alami memiliki serangkaian rencana identifikasi yang lengkap. Lain kali Anda menghubungi senior Liu Fengzi, ucapkan saja beberapa patah kata padanya. Master Sekte Li berkata dengan percaya diri kepada Li Liheng, ini adalah kode rahasia yang telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, dan itu juga merupakan bukti bahwa Anda adalah murid paling inti dari orang Taitian saya. Selama Anda mengucapkan kode rahasia ini, senior Liu Fengzi pasti akan mempercayai Anda. Petik 2. Chapter 1000. Yang Chen tidak tahu apa konsekuensi dari pelampiasan kemarahan sesaatnya. Bagaimanapun, kali ini dia menghubungi Li Liheng, akan memakan waktu lama untuk menghubunginya lagi, dan dia tidak tahu kapan waktu berikutnya. Setelah mendapatkan sedikit kesenangan dari Li Liheng, suasana hati Yang Chen yang kesal akhirnya menjadi tenang, dan dia mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan di benua iblis. Manik iblis adalah spesialisasi dari benua iblis, tetapi bagi Yang Chen dan istrinya, itu tidak berarti banyak. Namun, hal-hal baik ini, Yang Chen dapat menggunakannya untuk memurnikan sejenis pil obat untuk meningkatkan keterampilannya, yang akan disukai banyak orang. Tentu saja tujuan utama datang ke sini adalah untuk mendapatkan pengalaman. Bahkan jika Yang Chen memiliki pengalaman 10.000 tahun dalam mengembangkan pikirannya di kehidupan sebelumnya, semakin banyak pengalaman yang dia miliki dalam bertarung dengan makhluk iblis, semakin baik.
Harus diketahui bahwa dunia spiritual dan dunia abadi tidak akan damai dalam beberapa ribu tahun ke depan. Daerah marginal semacam ini jelas tidak memiliki arti penting bagi Yang Chen untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia ingin mendapatkan pengalaman, dia harus pergi ke area pusat. Peta pada slip giok sangat membantu, dan Yang Chen segera menemukan jalan ke area yang lebih berbahaya. Di hutan, pada dasarnya tidak ada jalan, dan untuk mencapai tujuan mendapatkan pengalaman, Yang Chen bahkan tidak memilih untuk terbang dengan pedangnya, tetapi memilih untuk berjalan. Erosi energi iblis menjadi lebih kuat saat mendekati pusat. Begitu dia diganggu oleh energi iblis selama penerbangan, itu juga merupakan hal yang sangat merepotkan. Sebelum sepenuhnya memahami kekuatan energi iblis, Yang Chen masih memilih cara yang hati-hati. Bagaimanapun, dia punya banyak waktu, dan dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia tidak ingin mengambil jalan yang paling berbahaya. Banyak orang meninggal di benua iblis karena mereka tidak cukup berhati-hati. Faktanya, Yang Chen telah mencoba kekuatan makhluk iblis di pinggiran. Di level panggung Jidan, Master Panggung Yuanying yang datang pasti bisa menghadapinya. Tetapi banyak pendatang baru yang ceroboh karena hal ini dan mati di tangan segerombolan makhluk iblis, yang sangat disayangkan. Hei, Yang Chen menarik kembali Blood Demon Fin Sword dari kepala makhluk iblis yang puluhan kali lebih besar dari dirinya dan menunggu dengan tenang. Sayangnya, meskipun monster ini berada pada tahap awal dari level aslinya, ia tidak memiliki mutiara iblis. Satu-satunya kegunaannya adalah membuat Blood Phantom Fin Flying Sword tampak lebih bersinar setelah menelan esensi darah. Pedang terbang anggur hantu darah tidak perlu disempurnakan oleh Yang Chen di masa depan, asalkan terus-menerus menyerap esensi darah yang cukup. Selanjutnya, semakin tinggi budidaya lawan, semakin baik efeknya. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan level Demon Bat, dia akan membutuhkan binatang iblis yang lebih kuat, jadi dia hanya bisa maju ke area yang lebih berbahaya. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia menyingkirkan pedang terbangnya dan melangkah ke arah yang telah dia tentukan. Dengan kecepatan Yang Chen, bahkan jika dia harus berjalan kaki, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melakukan perjalanan beberapa ratus mil sehari. Sepanjang perjalanan, dia membunuh beberapa monster yang muncul secara sporadis, namun nyatanya, mereka akan muncul sesekali. Setelah 10 hari, Yang Chen akhirnya menemukan bahwa semakin banyak monster di depannya, dan ada juga beberapa monster di tahap akhir Yuanying atau tahap puncak Yuanying. Semua monster adalah monster yang terkikis oleh energi iblis, dan bentuknya bermacam-macam. Dalam 10 hari terakhir, Yang Chen harus bertarung dengan semua jenis monster hampir setiap hari, dan metode bertarung monster-monster ini berbeda, yang membuat Yang Chen sangat ketagihan. Peningkatan jumlah monster yang tiba-tiba membuat Yang Chen sedikit kewalahan. Akhirnya ia melihat gaya bertarung seperti apa yang sepenuhnya berdasarkan naluri dan tidak takut mati. Dalam keadaan seperti itu, taktik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Zhao, yang dia gunakan dalam pertempuran melawan para pembudidaya, sama sekali tidak berguna. Iblis itu tidak peduli apakah pedang itu akan menembus kepalanya atau tidak. Ia mengulurkan cakarnya dan membuka mulutnya yang berdarah, menerkam ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Bahkan jika ia mati, ia masih akan menggigit lawannya, yang sungguh menakutkan. Namun, lawan seperti itu juga merupakan lawan terbaik untuk mengasah keterampilannya dan sekaligus melindungi dirinya sendiri. Menghadapi musuh seperti itu, tidak ada yang namanya belas kasihan atau kelembutan hati. Entah kamu mati atau aku mati. Tidak ada pilihan lain. Monster gila terkadang bahkan tidak mau melepaskan temannya. Area serangan yang luas terjadi, terlepas dari apakah ada monster lain dalam jangkauan serangan. Hal ini memaksa Yang Chen untuk melihat ke segala arah dan memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dengan suara terus-menerus, sosok Yang Chen berkedip dan bergerak, tetapi pedang terbang menusuk kepala monster dari waktu ke waktu. Setiap kali dia menyerang, dia akan segera pergi, tidak berani berhenti sejenak pun. Dan setiap kali, dia bisa merasakan serangan yang menimpa tempat dia baru saja mendarat, itu sungguh berbahaya. Dengan teknik perlindungan tubuh lonceng emas dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, Yang Chen tidak takut dengan tingkat serangan ini, tetapi dia datang ke sini bukan untuk memverifikasi kekuatan pertahanan lonceng emas, tetapi untuk mengasah kesadaran tempurnya. Melalui tingkat pembunuhan ini, dia dapat meninggalkan trik-trik yang tidak perlu dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Oleh karena itu, Yang Chen tidak akan bergantung pada senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Sekelompok sekitar 30 monster dibunuh oleh Yang Chen satu persatu dalam waktu setengah batang dupa. Meskipun mereka semua adalah monster di tahap awal Yuanying, Yang Chen masih berkeringat, sepertinya dia lebih lelah daripada mengantri dan bertarung dengan 100 pembudidaya dari basis budidaya yang sama. Para kultivator memiliki kebiasaan tidak berterus terang, dan Yang Chen kadang-kadang membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Namun dalam lingkungan ini, dia tidak bisa membuang waktu. Jika dia bisa membunuh lebih banyak musuh, dia membutuhkan lebih banyak. Benua iblis memang merupakan batu asah yang bagus. Sayangnya, banyak monster bukan berarti ada manik iblis. Dengan kelompok monster ini, Yang Chen masih kembali dengan tangan kosong dan hanya bisa terus bergerak maju. Sepanjang jalan, ada banyak sekali kelompok kecil seperti itu. Sesekali, kelompok baru akan muncul, dan kelompok itu tampak semakin besar. Jika bukan karena seni rahasia 5 elemen yin yang Chen, dia harus berhenti atau bahkan mundur untuk beristirahat dalam rangkaian pertempuran ini. Tampaknya ada lebih banyak monster, dan bahkan Yang Chen pun sedikit aneh. Apakah kultivator tahap Yuanying berada di sekte Dao atau ras monster, bagaimana bisa begitu mudah untuk muncul? Tapi di benua iblis ini, tidak ada habisnya, seolah-olah monster ini lahir di tahap Yuanying. Ini juga merupakan fenomena aneh, layak untuk diteliti oleh Yang Chen. Namun, sebelum itu, Yang Chen masih harus mempelajari apa yang terjadi dengan manik iblis.
Ada begitu banyak materi surgawi dan harta duniawi di Sekte Dao, dan ramuan 10.000 tahun dan 100.000 tahun, tetapi mereka tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya penggunanya, tetapi manik iblis ini benar-benar dapat meningkatkan budidaya manusia. Jika dia tahu apa yang sedang terjadi, mungkin Yang Chen juga bisa mempelajari ramuan serupa. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.